Nah, ini sudah tampil belum, Kak? Sudah ya? Sudah, Kak Cecep ada. Oke, siap. Terima kasih. Ya, mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dan bahagia, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Untuk kita semua di ruang virtual ini, di Tatap Maya pada malam hari ini, Tatap Maya ke 12 kalau tidak salah, atau 12 atau 13 ya. Intinya sudah kangen, saya udah lama nggak tatap maya, udah seminggu lebih. Jadi kita langsung saja. Sebenarnya malam ini Kak tidak banyak ya, slide-nya pun hanya 13. Intinya sekali lagi kenapa sih harus genap? Tadi karena di refleksi ini Kakak akan diajak ke BOR yang hanya isinya berdua atau berpasangan, menganalisis video yang sudah kemarin dibuat. Jadi misalkan Kak Luki dengan Kak Widi nanti kebagiannya misal. Kak Luki menganalisis video Kak Widi dan sebaliknya. Silakan Kakak saling bertukar link video dan juga RPP atau modul ajarnya. Nah, pada malam hari hanya itu saja. Nah, ketika sudah saling mengamati selama 30 menit, sudah saling menganalisis, lalu presentasikan pada tadi yang sudah disediakan di spreadsheet ya, yang sudah saya share di di grup WA. Tapi nanti akan saya share lagi di sini. Silakan isi dari video tersebut apakah ada poin-poinnya yang memenuhi syarat. Misalkan kalau iya ada di RPP dan ditampilkan pada video atau dipraktikkan pada video, 1 beri skor 1. Jika tidak ditampilkan atau tidak diaplikasikan, tidak diterapkan, maka skornya 0. Hanya itu saja dan dipresentasikan saja, saling memberi feedback, umpan balik yang korektif tentunya, yang positif, dan juga memberikan penguatan atau tambahan untuk si teman kita tersebut, untuk apa yang menjadi supaya lebih baik dalam video pembelajarannya. Dan tentunya diharapkan video itu merefleksikan pembelajaran kita sehari-hari atau mengajar kita sehari-hari di lapangan dan di sekolah kita masing-masing. Nah, itu saja Kak. Kita lanjut next ke slide berikutnya. Sesuai dengan judulnya, refleksi aksi nyata, refleksi pembaruan PJOK yang berpusat pada peserta didik, tentunya berpedoman atau berpatokan pada video pembelajaran yang sudah dibuat. Tujuan sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam aksi nyata yang telah dibuat. Ya, aksi nyata berupa RPP atau modul ajar dan video tersebut, Kak. Kalau kemarin di luring itu kita menganalisis video kita masing-masing, kita akan menganalisis video orang lain gitu. Di situ kita lebih enak untuk berkomentar gitu atau menilai, oh ini lebih baik dari saya misalkan. Video Widi lebih baik ternyata menurut Kaluki. Kok saya kurangnya di sini ya, ada semacam apa ya namanya, inspirasi baru bagi saya ketika melihat video orang lain gitu. Nah, kemudian yang keduanya, peserta dapat menggali lebih dalam refleksinya menggunakan framework Barton. Sebenarnya ini sudah kakak lakukan dan sudah diunggah. Ada 9 peserta dari kakak-kakak dari 13 peserta yang sudah merefleksikan. Itu ada di LMS di aksi nyata 3, unggah produk refleksi. Jadi sebenarnya sudah dilakukan. Jadi yang nomor 2 ini hampir semuanya sudah melakukan, tersisa 4 peserta lagi yang belum mengirimkan unggah produk refleksinya. Nah, sekali lagi agenda kita sudah saya spill di awal, menganalisis video pembelajaran aksi nyata dan juga refleksinya melalui spreadsheet yang sudah disediakan. Ini kesepakatan kita seperti biasa, kita next saja. Ini ada kata-kata mutiara sepertinya dari Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Ini menurut Einstein kali. Ya, bertanya apakah dan bagaimana kita nanti ke depannya. Mungkin apa yang dikatakan Einstein ini sangat sesuai dengan
pembelajaran masa kini ya. Kita kalau tidak bertanya-tanya, kita tidak pengen tahu, maka kita akan ketinggalan zaman sepertinya dalam pembelajaran masa kini. Nah, ini mari menganalisis video, akan dibagi menjadi 4 kelompok supaya lebih ini saya rubah kelompoknya menjadi banyak. Artinya yang penting dalam satu kelompok peserta saja supaya berpasangan. Nah, nanti di boardnya hanya berdua saja gitu, si A dan si B saja. Jadi akan banyak kelompoknya. Ketentuannya sudah saya sebutkan tadi, menganalisis dari saling berpasangan dan kemudian dipresentasikan selama 7 menit. Kalau di sini 7 menit, kalau menurut saya sepertinya presentasi 5 menit saja cukup. Intinya saya pikir hampir semuanya yang sudah rencanakan pada RPP atau modul ajar, kakak tampilkan dalam video, kakak aplikasikan dalam pembelajaran. Tapi ada saja satu dua saya yakin yang terlewat, misalkan tidak melakukan assessment, misal ya, tidak tidak melakukan refleksi yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Silakan nanti disesuaikan dengan apa yang ada di spreadsheet dari indikatornya. Nah, ini framework Barton ini yang what, so what, dan know what, ini yang kakak kerjakan pada AN3 atau aksi nyata 3 unggah produk refleksi yang tadi saya sudah katakan, sudah 9 orang yang mengerjakannya. Ini akan sama, jadi kita tidak perlu bahas karena memang sebetulnya harusnya ini tidak ada, tapi dari remote ini, moderasi ini ditampilkan lagi, padahal ini sudah dikerjakan. Nah, ini juga unggah produk refleksi. Nah, kita akan langsung saja mulai diskusi selama 30 menit ke depan. Silakan nanti kakak males, sepertinya ada yang lebih dari 30 menit, maka insya Allah akan saya tambahkan waktunya jadi 40 menit. Nanti saya akan berkeliling di room masing-masing dalam analisis video ini. Oh, sekarang jadi banyak ya, jadi alhamdulillah jadi sudah 13 sudah pada masuk. Sebentar saya spill dulu nanti ininya daripada spreadsheet-nya. Oh, maaf, spreadsheet-nya di sini ya, di di kolom chat. Nah, silakan Kak, diakses dulu untuk spreadsheet-nya, sebagai di situ sudah tertera dari masing-masing kakak, sudah ada namanya masing-masing. Jadi tinggal menyesuaikan saja. Nah, nanti jika yang sudah masuk nanti akan seperti ini. Sepertinya sudah banyak yang masuk. Misalkan ini di KDD di atas nama. Nah, KDD menilai pesertanya siapa. Misalkan berpasangan dengan KWD, berarti di sini KWD, di bawahnya baru KDD ya. Nanti ini akan jadi tugas pada data saya malam hari ini. Kita langsung saja akan bagi bornya menjadi sepertinya 6 karena ada 12 orang peserta. Oke, nanti di grup juga sudah ada Kak Rifki ya sebenarnya di grup juga, tapi nanti akan saya share ulang.
1, 2, 2. Oh, kalau Piko jadi sendiri ya. Ganjil ya. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, 4. Karena ganjil, jadi saya akan bagi ruangnya menjadi, bentar Kak, 5, 3, 3, 3, 2. Baik, karena pesertanya ganjil, ruangnya yang bisa dibagi adalah 4. Kelompok 1, Kak Neneng, Kak Ripal, Kak Wahyu nanti berputar saja menjadi segitiga ya. Kak Neneng menganalisis Kak Ripal menganalisis Kak Wahyu, dan Kak Wahyu menganalisis Kak Neneng. Seperti itu saja Kak, karena masing-masing bertiga. Nah, kita mulai. Silakan untuk masuk ke bornya masing-masing.
Cek Kak Firman. Ya Kak, Halo. Nanti masuk ke ini ya, ke bor mana ya, ke bor kelompok 3 ada Kak Gilang sama Kak Rifki. ya. Ya, silakan Kak. Sudah ada panggilan, sudah ada undangannya ya.
Cek. Kak Wahyu, tadi kelompok berapa Kak? Dengan siapa? Ini akunnya beda sepertinya. Halo, Sama Kak Neneng. Kak Neneng. Neng Arifal Kak, ini keluar aja. Apa gimana? Dengan Kak Neneng dan Kak Ripal. Kak Neneng, tadi saya Kak Neneng sama Kak Rifal. Siap. Bentar. Saya masukkan lagi. Nah, sini. Sudah ada undangannya? Belum ada Kak. Belum ada? Ya, Belum muncul? belum. Oke. Tapi di sini sudah tersimpan Kak, coba dicari. Ini di HP ya? Di HP apa di laptop? Sudah tersimpan, sudah ada listnya di kelompok Kak Neneng dan Karipal atau kelompok 1. Bentar Kak. Ya, ngomong ya. Capek ya. Aduh. Ini Kak Cecep ini keluar aja. Saya apa gimana? Nggak ada undangan lagi. Harusnya sih ada, harusnya gitu. Kalau di tampilan saya udah di-plot, jadi nggak bisa kemana-mana Kak Wahyu ada di kelompok 1. Undangannya nggak muncul ya. Iya. Apa nggak apa-apa? Tapi saya udah nge-share ke Kak Neneng si videonya. Udah sih, nggak masalah kalau itu mah. Di luar itu, di luar grup silakan. Oh ya udah. Di luar bor maksudnya. Berarti ini tetap aja di sini, tapi kelompok masih tetap sama Kak Rifal ya Kak? Iya, iya gitu aja Kak. Betul. Tetap aja di sini.
Cecep, punten. Cara ngisinya, Kak, di folder Kakak itu kan ada Kak Wahyu masuk. Nah, nanti ini kan punya Kak Wahyu ya, di atasnya itu kan Kak Wahyu menilai Karipal. Kak Wahyu melihat dan menganalisis video Karipal, video dan RPP-nya. Misalkan dalam RPP-nya atau modul ajarnya itu kesesuaian RPP modul ajar dengan video yang diunggah. Berarti jika iya sesuai satu di iya, jika tidak sesuai berarti kosong di tidak. Seperti itu, Kak. Ya berarti kan saya ngisinya di folder saya, terus Iya, namanya nama Karifal, terus penilaiannya saya berarti ya Kak? betul. Itu udah sesuai, Kak. Ini udah Kak Wahyu sudah sesuai. Betul. Seperti itu, Kak. Baik, nuhun. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama, Kak.
Tes ya, baik, kita langsung saja presentasi Kak, presentasi singkat. Tidak harus presentasi seperti kita merancang tugas presentasi. Kita hanya memberikan penguatan saja terkait analisis video yang sudah Kakak lakukan terhadap pasangan Kakak tadi di BOR. Kita mulai, adakah yang bersedia untuk memulainya? Silakan. Kak Dede, apakah ada Kak Dede? Kak Dede belum masuk lagi ya. Kak Dede tadi dengan Kak Widi. Yang sudah ada berarti Kak Ripal dengan Kak Neneng. Kak Neneng ada, belum kembali lagi. Oh, berarti Kak Doni dengan Kak Luki. Dua-duanya sudah ada. Silakan. Dimulai dari Kak Luki. Silakan Kak. Kak Cecep itu nu dipresentasakeun nanti naon presentasikan. Yang dari dipresentasikan adalah Kak Luki menilai dari Kak Doni kan ya, dari video. Silakan. Apa saja yang Kakak temukan? Kalau semuanya sudah satu, ya saya rasa tinggal mengambil kesimpulan. Oh sudah, iya. Ya, ini kan kalau ini kalau kita nilai Kak Doni, misalkan kalau Luki sudah memberikan full, semuanya sudah ada, ya, satu semua dari RPP dan video pembelajaran. Nah, silakan tarik kesimpulan dari video dan RPP Kak Doni. Silakan Kak. Siap. Oke, terima kasih Kak Cecep. Menurut saya yang kesimpulan dari video dan modul ajar Kak Doni itu mungkin karena modul ajar dan videonya untuk memenuhi PPG, menurut saya Kak Cecep ya. Jadinya ada semua teh ya Kak. Bingung kan nilainya geda. Kalau udah lengkap gini mah apa yang mesti dinilai? Ya sama halnya dengan mungkin dengan kakak-kakak yang lain yang mengikuti PPG pasti sudah terstruktur gitu tah. Dari nomor 1 sampai ke nomor 15-nya itu pasti sudah ada urutannya. Kalau menurut saya mah kayak gitu sih. Mungkin beda dengan saya karena durasinya jauh lebih pendek, 30 menit. Meureun pasti aya wae nu katinggalina. Gitu. Kalau kata saya mah kalau ngelihat dari video sama modul ajarnya Kak Doni itu mah udah ada semua, sangat luar biasa karena sudah memenuhi semua aspek. Mantap Pak Doni. Baik, terima kasih Kak Luki. Kak Doni ada Kak Doni, silakan, ada semacam apa ya, buat apa yang atas umpan balik dari Kak Luki, silakan. Tambah Mas. Ya, silakan ya. Malam Kak, tanggapan yang umpan dari Kak Luki kayak kalau kita. Gimana sih tadi Chan Pio? Kak Luki memberikan umpan balik. Kak Luki sudah menganalisis RPP dan video Kak Doni, semuanya ada, lengkap, tidak ada celah sama sekali. Makanya umpan baliknya, feedbacknya sangat luar biasa karena sudah memenuhi semua aspek. Nah, menurut Kak Doni sendiri yang buat RPP dan buat videonya gimana atas tanggapan atau umpan balik Kak Luki tadi? Kalau menurut saya sih Kak, saya juga yang agak ini ya kayak menurutnya tadi mungkin itu kan pendapat Kak Luki ya. Kalau menurut saya sendiri kemarin apa sih saya buat rancang itu yang otentik aja kayaknya, yang asli otentik emang agak kurang gitu Kak. Karena kan waktu itu udah waktunya mepet jadi tidak membuat otentik yang kita pelajari Kak. Tapi kalau menurut kata Kak Luki ada ya atur nuhun. Kalau menurut saya itu sih Kak. Ya, kalau menurut Kak Doni tidak menampilkan asesmen yang otentik gitu ya. Kalau menurut Kak Doni sendiri gitu yang melakukannya gitu.
Ya. Tapi takut kalau pandangan dari Kak Luki ada berarti atur nuhun, saya juga agak bingung kemarin itu mendadakan juga sih, Kak. Iya, iya. Baik. Yang punyanya agak bingung, tapi kita kasih applause dua-duanya. Kalau Lucky memberikan umpan bagi yang luar biasa, Kak Doni mengakui sedikit bahwa sebenarnya belum terlalu menggunakan asesmen otentik katanya. Terima kasih. Lanjut Kak Doni, silakan untuk memberikan tanggapan atau presentasi terkait analisis video dan RPP punya Kak Lucky. Silakan Kak Don. Kalau yang tadi saya udah analisis sih, Kak, untuk yang Kak Luki, ada beberapa yang tidak ada, Kak. Mana ya? Lah kok jauh ini, hilang-hilangan? Ini yang poin pembelajaran Ya, yang 0 itu, Kak. kontekstual. Ya, ini tampil ya Kak di slide Ya. di layar tampil ya. Nah, ini ada 02. Menurut Ya, Kak ini kalau bagaimana ini saya Kak? lihat nih guru, ya Kak Luki tidak ada mengaitkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak dijelaskan bahwa permainan ini, olahraga ini tidak apa namanya? Kalau menurut saya Kak Luki punten Kak Luki. Jadi tidak dikaitkan kehidupan sehari-hari sama yang itu, Kak. Ini Malah lagi itu yang cara kerja. tugas mandiri. Iya, tugas mandiri, Kak. Karena dilihat tadi video langsung aja, Kak, ya. Tidak ada memberikan tugas mandiri atau memberikan LKPD. Mungkin seperti itu kalau yang saya ini apa Siap. namanya, yang saya lihat. Tapi kalau salah mungkin ya mohon maaf, Kak. Tugas mandiri itu kan saya berpikirnya tugas mandiri itu LKPD, Kak. Bener nggak sih, Kak? Baik. Bukan. Siap. Ini umpan baliknya jadi Kak. Ya, kalau baliknya kalau untuk keseluruhan ada beberapa aspek yang masuk, ada yang tidak ada, cuman sudah sangat luar biasa sih, Kak. Pembelajaran kalau Kak Luki sangat luar biasa. Pembelajaran para peserta didik dan ya pasti lupa lagi kata-kata. Nggak bisa ke bawah, bingung, Kak. Ini malah hilang. Ya, ini pembelajaran Jadi juga aktif dalam pembelajaran ya. dan membuat pembelajaran sangat nyaman kalau menurut saya, Kak. Ya, Karena siap. peserta didik sangat gembira lihat di video Kak Luki. Karena happy. Alhamdulillahirabbil alamin. Peserta didiknya berarti gembira berpusat pada peserta didik, insyaallah. Kalau Ki gimana kalau Ki? Dari Kak Doni ada 4 indikator yang tidak tampil katanya dalam video. Silakan konfirmasi Ya. kalau Ki. Pernyataan Kak Doni. Benar Pak Don, benar. Sangat setuju sih, sesuai dengan yang ada di video lah. Mungkin Pak Doni menilai juga sama seperti itu sih Kak Cecep, sadar diri lah intinya. Kalau lagi putar Kak Cep. Aman Pak Doni, kita mah. Siap. Tapi emang tadi di BOR diskusinya sangat luar biasa ya, yang saya tadi berkunjung ke BOR ini yang berdua ini wow sangat hidup sekali ya tadi kalau sama Kak Doni. Ya saya rewas Kak Cecep asalnya sorangan. Biar aku ngambil ini sorangan gitu. Tadi saya masuk ngeliat laptop. Lah, ada diskusi nih, kelompok. Klik dulu. Lah sendiri. Jadi ngomong dulu, saya turun dulu ke bawah, Kak. Enggak di kantor, tinggalin dulu. Udah kasih ya kalau Luki sendiri. Iya, betul. Siap. Terima kasih untuk Kak Luki dan Kak Doni. Kita kasih applause yang sangat meriah. Siap, Kak Cecep. Siap. Next, selanjutnya pasangan dari siapa nih? Karipal sudah siap. Karipal itu tadi dengan Kak Neneng ya. Silakan Karipal dengan Kak Neneng. Dimulai dari Karipal. Baik Kak, terima kasih. Tadi saya telah melihat modul ajar Kak Neneng sangat-sangat luar biasa. Menerapkan semuanya Kak, menerapkan itu. Dari poin nomor 1 sampai ke poin ke bawah ada beberapa hal sih yang saya kasih 0 kayak tadi tuh guru meminta umpan apa tadi tuh Kak? Yang ini Kak. guru ya. Pada peserta terhadap pembelajaran yang dilakukan. Nah itu ini belum ada. Nah, guru tidak melakukan hukuman, tidak ada hukuman. Ini guru tidak melakukan Kak. Oh iya benar Kak. Berarti ini 1 ya? 1.
1 karena tidak melakukan ya. Tidak melakukan, ya. Ya, oke. Nah, Ada lagi, Kak? Nah, itu guru tidak memberikan umpan balik bernada negatif. Ya, tidak Kak. Berarti 1 ya. 1. Ya. Terus guru memberikan umpan balik khusus. Nah, yang kalau khusus itu yang kayak gimana sih, Kak? Kan kalau kita mah kan secara umum ya, kalau kita mah memberikan secara umum gitu umpan baliknya. Kalau secara khusus ya kayak gimana, Kak? Maaf. Ya, secara khusus itu berarti umpan baliknya berhubungan dengan materi ajar, Kak. Oh, Kalau secara umum kan hanya oke, good, bagus, itu saja kan secara umum gitu. oh, siap. Jadi Berarti kalau satu secara semua, khusus itu satu semua, Kak, berarti, Kak. 1 semua. Berarti umpan baliknya mengaitkan dengan materi ajar yang Ya, sedang betul. dilakukan gitu dengan tujuan pembelajaran. Hmm. Berarti ini 1 semua. Ya, Ini juga. ya, Kak. Siap. Nah, tadi saya tanya, Kak, dikonfirmasi. Kak Neneng Ya. tidak memberikan contoh ya? Iya, Pak. Nah, karena saya ingat gestur saya malu cina, Kak, jadi tidak mempraktekkan cina. Oke. Berarti sudah mengkonfirmasi ya. Ini tidak memberikan guru memberikan contoh atau mempraktikkan secara umum, guru melakukan pemodelan lah gitu atau demonstrasi, tidak melakukan ya gurunya. Iya. Ya, 1 lagi nih, Kak, tidak ada keterangannya nih. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih tugas, strategi atau pengambilan keputusan. Itu tadi kalau menurut saya mah ada, cuman sieun teh, Kak, mere nilainya gitu. Ada berarti. Terus guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan masukan. Nah, Ya. kan biasanya masukan itu kan adanya di refleksi kalau biasanya, Kak, gimana untuk pembelajarannya. Betul. Pengen seperti apa untuk Ya, kedepannya gitu. Ya, karena memang di sini juga poinnya penutupan proses belajar. Berarti di kegiatan penutup ya. Iya, biasa siswa, iya Pak, saya pengennya besok permainan dulu misalkan atau Ya. apa gitu. Tidak muncul itu. Tidak muncul. Ya. Kemudian, Kak? Nah, guru menggunakan variasi metode asesmen untuk mengukur kinerja. Oh ya, ada, Kak, ada. Ada melakukan asesmen. Nah, semuanya dari asesmen otentik pun itu sangat ada, Kak, yang di Kak Neneng. Siap. Kak Neneng melakukan asesmen apa, Kak? Penilaian apa, Kak? Penilaian guru, penilaian antar teman, atau penilaian diri sendiri, Kak, dalam pembelajaran Kalau tersebut? Kak Neneng itu diri sendiri, Kak. Oh, penilaian diri sendiri ya. Ada asesmennya dari gerakan non lokomotornya. Siap. Silakan simpulkan, Kak, dari umpan baliknya. Nah, dari dari cara mengajar Kak Neneng itu sangat melihat siswa itu menyenangkan dan sangat jelas, Kak, penyampaiannya kepada murid. Pokoknya mah the best. Saya suka ini, Kak, suka gemper ngelihat video-video yang udah yang udah di-share. Keren-keren, Kak, pokoknya mah luar biasa. Setuju, saya juga era. Luar biasa pokoknya. Tepuk semangatnya ada, Kak? Apa, Kak? Tepuk semangatnya ada? Tepuk semangat Kak Neneng. Oh iya, memberikan ice breaking-nya banyak banget, Kak, pokoknya mah untuk membangun motivasi siswa. Hebat, Kak Neneng. Baik. Terima kasih, Kak Ripal. Ya, Kak. Masih apa ada lagi, Kak? Cukup? Cukup, Pak. Terima kasih. Kak Neneng, silakan. Dikonfirmasi, Kak, atas presentasi dari Kak Ripal. Ya, terima kasih Kak Ripal telah telah memeriksa video saya. Ini saya mah yang sekarang saya giliran gitu, yang saya meriksa yang Wahyu. Konfirmasi dulu, Kak. Konfirmasi dulu. Ini kata Kak Ripal, Neneng, pembelajarannya mantap, menyenangkan, dan sangat jelas penyampaiannya. Tapi ada 2, tidak memberikan kesempatan peserta didik untuk memberikan masukan atau refleksi.
Nah, di akhir dan juga tidak memberikan contoh atau pemodelan lah kepada peserta Oke, didik. terima kasih Kak Silakan Cecep. dikonfirmasi, Kak. Yang pertama sebenarnya ada refleksi, cuma waktu itu apa sih lapangnya mau dipakai main bola. Jadi sama saya tadinya saya udah menyiapkan kertas memo. Jadi mau dibagi-bagi nih sama anak-anak, suruh nulis refleksi apakah materi hari ini menyenangkan atau tidak seperti itu. Cuma ya itu kan lapang umum ya. Waktu itu di sekolah saya lagi ada rapat, ada kegiatan. Jadi saya tidak bisa menggunakan lapang sekolah. Terus masalah saya tidak mempraktekkan, ya maaf-maaf kate ya. Saya kan besar badannya gitu. Jadi rada Ampun pabelit suhu, lah. ampun suhu. Tapi anak-anak di sekolah semenjak badan saya membesar, mereka mengerti gitu. Jadi saya ngambil contohnya itu anak satu suruh berlari gitu atau memberikan stimulusnya seperti itu, gitu. Mungkin itu saja. Apalagi Kak Ya, Ripal? sudah. Sudah kan Neneng, kita kan berkolaborasi tadi di ruangan. Oke, terima kasih Kak Ripal. Terima kasih Kak Cecep. Ya, terima kasih Kak Ripal atas presentasinya dan juga umpan baliknya buat Kak Neneng. Sekarang gantian, Kak Neneng silakan untuk presentasi hasil analisis RPP dan video dari Kak Ripal. Maaf, dari Kak Wahyu ya, Kak Neneng ya? Iya Kak, Kak Wahyu. Ya, silakan Kak Neneng. Dilanjut. Halo. Ini bisa nggak sih? Udah bisa belum ya? Udah ya? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah melihat ya modul ajarnya Pak Wahyu, terus cara mengajarnya bagus sih, udah sesuai dengan modul ajar dari poin 1 sampai poin terakhir. Cuma tadi kalau isu-isu olahraga itu kayak seperti yang misalnya kita misalnya kita harus menghargai misalnya kalau ada siswa yang disabilitas gitu bukan sih Kak Cecep? Ya, isu sosial. Betul. Oh, isu sosial ya? Betul Ya, ya kayak betul. gitu ya? Ya, poinnya itu. Nah, Adil gender dan lain sebagainya. cuma tadi di videonya Kak Wahyu sama modul ajarnya nggak ada itu poin itu, terus sama menyampaikan refleksi nggak ada. Jadi udah presentasi anak-anaknya terus Kak Wahyu menyimpulkan terus langsung doa. Mungkin waktunya atau gimana Kak Wahyu ya nanti tolong jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya analisis. Maaf Kak Cecep, saya ini lagi di luar. Lagi ada apa sih namanya? Lagi ada tamu tadi. Jadi nggak bisa bicara panjang, maaf ya. Sombong sekali nih Kak Neneng yang Enggak, nggak ini bisa bicara saya ada panjang. tamu suami saya. Maaf sekali. Oh, ya. Baik, terima kasih Kak Neneng atas presentasinya hasil analisis video Kak Wahyu. Untuk Kak Wahyu bagaimana Kak? Silakan Kak ditanggapi dulu. Baik, Cecep, terima kasih. Ya, terima kasih karena yang sudah observasi. Betul Kak, untuk yang disampaikan Kak Neneng di akhir itu emang waktunya mepet, jadi hasil anak-anak presentasi langsung saya simpulkan, bahkan pendinginan pun nggak dilakukan karena apa? Sisa 5 menit, saya udah bingung sama waktu 5 menit. Kalau pendinginan dulu pasti habis tuh untuk refleksi dan umpan balik kepada siswanya. Jadi ya udah saya langsung hasil refleksi, kesimpulan langsung doa, langsung penutup. Jadi seperti itu sih teknis di lapangannya. Banyak lupanya sih intinya mah. Iya betul. Ya.
Gitu ya Kak Neneng ya. Cukup Kak Wahyu ya. Sudah Kak? Ya, terima kasih Kak Kak. Wahyu. Kak Neneng gitu kata Kak Wahyu. Waktunya mepet Kak Neneng katanya. Baik, silakan next Kak Wahyu untuk presentasi. Belum tuntas Kak yang punya Kak Ripal karena videonya panjang sekali nih. Oh, hebat. Nanti kita di akhir ya, kita skip dulu ya. Siap, Kak. Selanjutnya berarti mulai dari Kak Dede, silakan Kak Dede. Kak Dede dengan Kak Widi, dengan siapa tadi Kak Dede ya? Kak Dede punya Kak Arif kalau tidak salah. Kak Dede menilai yang Kak Arif, Kak. Ya, siap Kak. Terima kasih. Silakan Kak Dede. Cek. Ya, ada Kak? Ada. Ya. Ini share screen-nya sendiri ya berarti. Ini tadi Kak Neneng yang share screen Kak. Oh gitu. Kirain Iya. barengan gitu. Ini tadi saya justru dilempar oleh Kak Neneng secara langsung. Lempar balik Kak. Ih galak Kak Silakan, Neneng. Silakan Kak Dede. Coba. Mana ya? Ini. Udah ya kelihatan. Ya, sudah Kak. Split layarnya agak susah. Ini Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menganalisis videonya Kak Arif, pembelajaran di sekolahnya tentang bola beracun ya, dodgeball yang kemarin kita gunakan. Secara keseluruhan sih Masya Allah, ini hampir semuanya udah ya. Ini luar biasa, mulai dari kesesuaiannya, kemudian bahkan isu sosialnya tadi, anak laki-laki sama anak perempuan gitu, dia boleh main bersama dengan anak perempuan yang seperti ini. Kemudian tujuan pembelajaran juga tadi disampaikan, proses pembelajaran menggunakan SEM, sampai asesmennya juga ada. Kan intinya 3 ya, tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan inti, sampai dengan asesmen itu udah semua. Cuman di sini yang belum saya dengar, mungkin atau saya kelewat gitu ya. Atau saya terlewat. Yang pertama itu di sini umpan balik dari peserta didik. Kemudian di sini mengaitkan proses pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, otomatis berdampak dengan yang di bawahnya. Kemudian menyampaikan penghalusan, karena kalau mungkin Pak Arif bicara mungkin ya, tapi karena posisinya jauh ke sana, jadi nggak terdengar gitu sampai ke ujungnya gitu. Mungkin melakukan penghalusan ya, cuman nggak terdengar aja. Lalu sama guru memberikan contoh atau mempraktikkan secara langsung. Kalau tadi tuh tidak salah langsung itu setelah tuntas, kemudian langsung ke anak-anak main gitu. Jadi tidak ada demonstrasi dulu dari gurunya. Asesmennya tadi ada, siswanya kan yang mengasesmen, berikan asesmen. Kemudian yang terakhir yang belum ada itu guru memberikan peserta didik untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Itu belum ada. Mungkin jarang juga kali ya dilakukan, karena kita juga, saya pribadi pun kayaknya enggak ngelakuin itu gitu, memberikan itu. Sini umpan baliknya ini Masya Allah kegiatannya sangat bermakna dengan menggunakan SEM. Melalui SEM seluruh siswa jadi terlibat aktif gitu. Jadi nggak ada yang nunggu gitu. Jadi nunggu tapi dia melakukan aktivitas gitu pada proses pembelajaran yang Kak Arif sajikan. Ini luar biasa sih Kak, keren. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Dede atas hasil analisis RPP dan video dari Kak Arif. Kak Arif ini, ada ya? Apa Kak Arif sudah standby Kak? Cek.
Satu. Siap. Punten Kak Cecep, ini tadi saya baru selesai, terus mau buka laptop, ternyata jaringannya luar biasa, bagus banget di sini. Jadi saya pakai HP, Siap. nggak bisa mengerjakan via laptop. Ya, Paling agak sedikit nyimak-nyimak sih sedikit. baik Kak. Ini Tapi baru sudah sampai rumah Kak? Sudah sampai rumah? sudah alhamdulillah ini sudah. Ya, syukur Ini mau alhamdulillah. pakai laptop, Ya, cuman ini jaringannya luar biasa di baik. sini. Nah, jadi saya Gangguan, pakai HP sekalian lanjut. ya, gangguan teknis adalah hal wajar. Silakan Kak Arif dikonfirmasi atas hasil analisis KDD tadi. Silakan Kak. Ini pakai SIM. Ya, karena di sini saya pakai SEM ya. Terus tadi juga saya sudah alhamdulillah udah menyimak sedikit besarnya dari KDD, dan terima kasih juga atas masukan-masukannya dari KDD yang tadi sudah menganalisis video saya. Sebenarnya mungkin tadi sih ada memang beberapa juga kan, mungkin dari kendala terhadap umpan balik ya, tadi umpan balik terhadap peserta didik yang mungkin maksudnya umpan balik itu kayak si anak yang masuk ke peer assessment kali ya kayak, jadi umpan balik ke peserta didiknya mungkin itu mah udah ada sebenarnya, mungkin kayaknya mah terkendala dengan suara karena saya kan tidak menggunakan kayak apa sih namanya tuh yang biar kayak gitu, jadi emang natural banget dari segi medianya gitu, jadi emang wajar sekali mungkin kurang terdengar atau emang jauh dari suaranya. Cuman untuk umpan balik dan lain sebagainya insya Allah sih sudah dilakukan, sama halnya seperti waktu pas kita di sana teh Kak, di mana Lagasari. Poin-poinnya sudah saya coba buat dimasukkan sesuai dengan yang kemarin sih hampir rata-rata. Mungkin dari kalau menurut saya sih dari pendinginan ya, saya langsung mengumpulkan anak gitu kan, terlewat itu tuh satu poin karena mungkin menurut saya kalau dengan ada pendinginan lagi waktunya nambah lagi gitu, jadi langsung aja dikumpulkan terus merefleksi anak, seperti kayak umpan balik anak yang menilai siapa yang pemain terbaik di antara tim A dengan tim B. Cuman emang suara anaknya kecil gitu untuk menilai. Jadi emang mungkin kayaknya kurang terdengar dari videonya gitu. Terus juga tentang masalah refleksi kayak menanyakan tentang permainan yang sudah dilakukan dan lain sebagainya, mungkin emang juga kayaknya mah terkendala teknis gitu. Makanya tadi Kak Dede menganalisis yang itu. Paling seperti itu sih Kak. Baik, siap Kak Arif. Kak Arif dan Kak Dede yang sudah saling berkolaborasi sebagai yang dianalisis dan menganalisis, saya mau memberikan sebuah pertanyaan sekaligus penguatan. Kalau dengan SEM yang dilakukan Kak Arif itu, gurunya enak nggak posisinya Kak? Menurut siapa? Saya? Ya, menurut Kak Arif sendiri yang melakukan. Gurunya gimana Kak? Perasaan dan secara kinerjanya gitu maksudnya. Enak sih Kak, enak. Soalnya pas awal saya mencoba itu ya, pas banget kan mau bikin video, saya langsung eksekusi aja kayak pembelajaran SEM kemarin gitu ya. Saya coba dengan menggunakan model SEM dan juga anaknya alhamdulillah gitu mengerti apa yang saya coba katakan tentang tugas dan fungsinya seperti apa di dalam pembelajaran. Jadi si anak itu nanti yang tugas wasit bagaimana, tugas yang jadi pemainnya seperti apa, pelatihnya bagaimana. Jadi alhamdulillah sih cepat nangkap ya, karena emang juga dodgeball ini kan dulu tahun kemarin juga emang sempat di kelas meeting, jadi mungkin
tidak harus menjelaskan panjang lebar kepada anak, hanya poin-poinnya saja mungkin. Dan alhamdulillah cepat gitu, anak-anak kelas 5. Menurut saya sih lebih enak mungkin ya kalau misalkan di model pembelajaran SEM ini, jadi kita hanya melihat saja, biar anak aja yang main gitu. Wasit suruh anak, terus main suruh anak, ada pelatihnya, ada yang nilai sesama teman juga suruh anak. Paling kita hanya melihat secara apa penyeluruhan aja gitu. Mungkin seperti itu sih kalau tanggapan dari saya, Kak. Siap. Terima kasih Kak Arif. Kak Arif sudah sebagai pelaku baik ketika luring dan sekarang sudah mengaplikasikannya di sekolah gitu, di sekolah sendiri. Saya jadi sama seperti yang Kak Arif rasakan ketika pertama tahu SEM dan saya aplikasikan, memang gurunya jadi sangat lebih enak gitu ya Kak. Jadi benar-benar kita itu dibuat hanya mengawasi, memantau dan menilai saja gitu. Kalau menurut saya tambahnya seperti itu Kak. Jadi anak-anak memang bermakna gitu. Berpusat pada poster itu salah satunya dengan model SEM itu ternyata emang benar, tidak bohong PKG ini. Kalau menurut saya itu mungkin penguatannya gitu atau tambahannya gitu ya Kak Arif. Betul Kak. Jadi saya juga mencoba untuk eksperimen sendiri gitu. Sambil ada buat video sambil eksperimen aja model SEM yang kemarin. Mau gagal mau enggak ya gimana nanti. Tapi alhamdulillah sih anak-anak pada ngerti langsung gitu cepet. Emang karena emang permainan dodgeball juga kan pernah dimainkan juga waktu pas kelas meeting. Jadi hanya poin-poin yang kayak pelatih, terus wasit dan sebagainya hanya sedikit-sedikit itu, tapi anak cepet tanggapnya. Siap. Mantap, sukses Kak Arif. Mudah-mudahan SEM-nya terus dapat berjalan di materi ajar yang lainnya juga. Amin, amin. Dan rencana juga pengen pakai STEM terus nih. Siap. Biar nyantai. Tadi Kak Dedeh juga sudah mengakui sebagai penilai dan yang menganalisis bahwa Kak Arif sudah menerapkan model SEM dengan sangat luar biasa di pembelajarannya. Jadi sangat menyenangkan katanya dari umpan baliknya juga ya Kak Dedeh ya. Sangat bermakna karena peserta didik terlibat dalam aktif dalam proses pembelajaran itu. Kak Dedeh juga sudah mengakui sebagai penganalisis. Baik, terima kasih Kak Arif ya. Kita kasih applause buat Kak Arif dan Kak Dedeh. Siap Kak, terima kasih Kak Cecep dan lain-lain dan juga. Ya, kita next untuk selanjutnya Kak Arif silakan dilanjut presentasi video dari dan RPP dari Kak Widi. Oke. Saya bantu siap, Pak. Kak. Saya bantu share screen ya. Punten, untuk itu saya belum sempat mengisi Kak. Oh siap. Tapi sudah melihat. Agak susah buat ininya, buat ngeditnya. Cuman sedikit besarnya sih ada gambaran lah ya, walaupun saya juga nggak full tadi, terkendala di jalan juga, hanya mendengar sama melihat sekilas saja dari modul ajar dengan video dari Kak Widi. Pada saat saya sudah melihat sekilas dengan modul ajar sih luar biasa ini Bu Kabid gitu kan. Mungkin karena juga dengan PPG gitu kan yang tadi dikatakan Kak Luki juga, wah ini mah udah luar biasa sih. Sesuai dengan modul ajar, ada LKPD-nya, pendahuluannya, terus menggunakan media proyektornya dan lain sebagainya. Menurut saya udah luar biasa gitu. Dan penilaiannya, kesimpulannya ya sesuai menurut saya, walaupun belum seluruhnya saya lihat, cuman garis besarnya udah luar biasa ini Bu Kabid. Karena the power of kepepet ini luar biasa ini Bu Kabid, ada 2 kan, PKG dengan PPG-nya, apalagi PPG-nya itu 70 menit ya. Itu lebih komplit lagi. Ini PKG kan dipotong-potong kelihatan nih. Slide ini dipotong, ini dipotong. Tapi itu walaupun dipotong itu udah luar biasa kata saya, menurut saya gitu. Yang sudah Bu Kabid lakukan itu teh dipotong tuh menurut saya udah komplit, apalagi yang nggak dipotong gitu kan yang 70 menit. Mungkin udah semuanya
Ya. dapat gitu poin-poinnya. Baik. Begitu Kak Cecep. Terima kasih Kak Arif atas hasil analisisnya yang karena tidak mengisi indikatornya pada spreadsheet, jadi secara umum melalui umpan balik Kak Arif mengatakan sudah luar biasa ketika melihat video dari Kak Widi ya intinya. Nah kita Betul. terima kasih Kak Arif sekali lagi. Kita langsung mempersingkat waktu next ke Kak Widinya sendiri. Pertama Kak Widi silakan tanggapi secara singkat analisis Kak Arif dan kemudian lanjutkan dengan analisis Kak Widi mengenai video dan RPP dari Kak Dede. Silakan Kak Widi. Baik, terima kasih Kak Cecep. Terima kasih juga Kak Arif yang sudah menganalisis videonya. Tapi mungkin sedikit klarifikasi ya Kak. Mengenai video tadi, kalau menurut saya karena Kak Arif mungkin tidak melihat secara keseluruhan video yang saya unggah, sebetulnya ada beberapa kegiatan yang memang terlewat gitu. Tadi sama seperti Kak Doni gitu, beberapa banyak kegiatan yang terlewat seperti pengaitan ke dalam kehidupan sehari-hari, kemudian juga kegiatan pendinginan setelah anak-anak praktek. Nah itu agak terlewat sama saya gitu. Setelah saya lihat video itu pun saya sadar setelah nonton videonya ya. Dan memang kelewat ini jujur aja Kak, ini mah jujur mungkin karena memang pada saat dalam pembelajaran sehari-hari memang kadang suka lupa saya terapkan ini gitu. Memang kadang diterapkan, kadang enggak. Jadi memang pada saat pengambilan video pun ya lupa gitu Kak. Dalam pengaitan kehidupan sehari-hari maupun pendinginan gitu. Ya kadang ya habis main, kalau yang memang udah main lari-lari dan sebagainya baru pendinginan. Tapi kalau kayak sedikit kayak senam lantai dan sebagainya, kadang saya juga lupa untuk pendinginan. Nah itu mungkin koreksi ke saya sendiri juga. Oh karena memang jarang saya terapkan pada saat pembelajaran, ya pada saat pembuatan video pun saya lupa gitu loh Kak pada saat pembuatan video. Itu aja sih klarifikasi dari saya. Kalau tadi dari Kak Arif sih terlalu berlebihan lah menurut saya gitu. Banyak salahnya juga saya gitu tadi dalam pembelajaran gitu. Itu aja. Siap Kak. Terima kasih. Itu ya Kak Arif dari Kak Widi katanya. Udah bagus kok Kak Widi, udah bagus. Oh bagus Kak Widi kata Kak Arif juga. Kemarin sempat katanya ada drama-drama, enggak masalah ya Kak Arif ya. Yang penting videonya bagus kok. Betul. Drama-drama bikin seru lah Pak. Terima kasih Kak Arif dan Kak Widi yang sudah saling berkolaborasi. Kita kasih applause buat kakak-kakak berdua ini. Next Kak Widi langsung disambung hasil analisis RPP dan video Kak Dede. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Cecep. Ini juga mohon minta bantuannya, ini ya screen share-nya dari Kak Cecep. Siap. Untuk modul ajar dari Kak Dede, menurut saya sudah lengkap semua, sudah luar biasa gitu. Tidak seperti saya, modul ajarnya panjang, lebar, bertele-tele gitu, bikin bingung yang bacanya. Tapi kalau yang Kak Dede modul ajarnya padat, ringkas, tapi menjelaskan semuanya gitu pada modul ajar Kak Dede ini. Kemudian untuk indikator-indikatornya mungkin tadi saya analisis sudah muncul semua gitu Kak, kecuali tadi ada di bagian bawah, tapi takut saya salah gitu. Tadi agak direcokin sama anak sedikit di bagian paling bawah. Agak kurang muncul itu, yaitu tadi pemberian umpan balik perbaikan berdasarkan hasil asesmen, sama guru melibatkan peserta didik untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Mungkin itu sih yang tadi mungkin saya agak terlewat, nanti mohon dikonfirmasi sama Kak Dede, tapi saya tidak ngeh gitu apakah ada ini atau tidak gitu dalam video pembelajaran yang diunggah oleh Kak Dede. Untuk umpan baliknya sih pembelajaran yang dilakukan Kak Dede sangat luar biasa Kak, berpusat pada peserta didik, kemudian sangat mengerti akan kebutuhan peserta didik itu sendiri, memperhatikan kenyamanan peserta didik,
Kemudian yang paling penting sih yang mungkin bisa saya ambil juga dari teknik pembelajaran KDD gitu, pemberian motivasinya tuh sangat luar biasa, Kak, terhadap peserta didik gitu. Eee tidak berhenti-berhenti gitu, pemberian motivasi, emosi positifnya, kemudian umpan balik positifnya terhadap peserta didik. Nah, itu yang malah membuat peserta didik tadi ada beberapa yang tadi saya lihat di videonya, ada beberapa yang kesakitan, bahkan kena bola dan sebagainya, tapi Kak Dede selalu kasih motivasi gitu yang baik, yang positif, tapi peserta didik ya semangat lagi gitu. Nah itu, mungkin yang jadi, luar biasalah dalam pembelajaran KDD gitu terhadap anak-anak ya. Mungkin itu yang dibutuhkan anak-anak gitu pada saat pembelajaran olahraga, apalagi ini perempuan semua gitu tadi saya lihat, video pembelajaran KDD gitu. Kadang kan kalau saya gitu ya Kak, di sekolah, perempuan kan mau-mau, enggak gitu kadang olahraga, tapi pada saat melihat laki-laki olahraga, oh seru ya ternyata, motivasinya baru muncul kalau di saya gitu, oh baru muncul, "Oh Bu seru ya, aku juga mau dong main," gitu kan, kadang gitu perempuan. Nah Kak Dede karena dari Kak Dedenya sebagai gurunya, motivasinya sangat luar biasalah yang dilakukan oleh Kak Dede, untuk membangkitkan semangat peserta didik dalam pembelajaran, itu. Luar biasa sekali Kak Dede, itu aja dari Terima kasih Kak Widi atas analisis RPP dan video Kak Dede. Kak Dede silakan dikonfirmasi Kak terkait pernyataan atau hasil analisis Kak Widi tadi. Ya, baik. Terima kasih banyak kesempatannya Kak Cecep. Terima kasih banyak juga Kak Widi atas umpan baliknya. Kayaknya emang agak berlebihan sih. Karena kalau jujur, tadi tuh saya lupa. Saya upload videonya yang mana gitu. Ke distract gitu. Yang mana ya gitu. Ini kayaknya bola voli deh kayaknya. Ya. Ya betul yang bola voli. Yang bola voli ya bener ya. Karena waktu itu tuh ketika ada tugas itu, setiap pembelajaran saya tag semua gitu. Jadi saya videokan semua. Mulai dari kelas dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu sampai akhirnya diupload ya gini gitu. Yang Kak Widi sampaikan benar tuh. Guru memberikan umpan balik perbaikan berdasarkan hasil asesmen. Jangankan memberikan umpan balik, tanya dikumpulin pas akhir. Jadi pas sudah selesai kumpulin gitu hasil asesmennya. Jadi pasti nggak akan ada umpan baliknya gitu. Ya. Kemudian memberikan peserta didik untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Nah itu juga akan berkaitan. Jadi pasti nggak ada juga. Ya. Karena hasil asesmennya itu terakhir pokoknya dikumpulkannya kayak gitu. Kalau misalkan yang sisanya sih terima kasih banyak Kak Widi untuk apresiasi dan lain sebagainya. Cuman ini sebenarnya berangkat dari ketika PKG PJOK kemarin yang luring itu, saya itu kan banyak tidak memberikan apresiasi kayaknya tah. Ya udah weh, pas pembelajaran terus-terusan gitu. Jadi keinget terus gitu, terngiang-ngiang terus gitu. Apa yang terjadi di luring itu memang sangat berdampak sih. Jadi hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan ini buat perbaikan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Terima kasih Kak Cecep, Kak Widi. Amin. Ya, terima kasih Kak Dede dan Kak Widi yang sudah saling berkolaborasi. Baik, kakak-kakak, kalau kita lihat di sini ada yang belum, Kak Iki sedang nyetir katanya ya. Terus sudah hanya Kak Iki saja ya, Kak Vega izin sedang di rumah sakit. Tadi Kak Firman katanya terlempar tadi yang ini ya. Dan banyak lagi, jadi yang presentasi sudah semua saya rasa yang hadir pada tatap maya kali ini. Sedikit dari saya tadi terkait RPP dan video analisis. Saya jujur saja senang dengan RPP atau modul ajar ya seperti punya KDD. Memang betul Kak Widi sampaikan. Jadi saya pribadi pun RPP atau modulnya ya hasil download gitu ya dari yang sudah ada. Yang panjang kali lebar sebenarnya tidak masuk kalau kita mau tampilkan ke lapangan, kita terapkan sebenarnya tidak sesuai gitu, terlalu banyak, terlalu kompleks gitu. Tapi KDD itu kelihatan sekali membuat RPP modul ajar step by stepnya itu berdasarkan hasil katakanlah tulisan atau ketikan sendiri karena menggunakan komputer ya, atau perangkat lab. Kalau misalnya menggunakan tangan itu pasti dengan tulis tangan sendiri. Jadi disesuaikan dengan apa yang memang akan kita tampilkan.
Jadi sangat menyesuaikan sekali. Nah, ini yang saya suka gitu ya. Saya harap sih saya juga bisa seperti itu. Dengan banyaknya kemalasan yang saya alami, saya harap bisa seperti, mudah-mudahan bisa. Saya emang secara jujur senang sekali. Jadi kelihatan gitu RPP atau modul ajar yang mana yang benar-benar buatan sendiri, kita gali sendiri, dan mana yang cuman kita editing gitu ya. Jadi memang betul sekali tadi Kak Widi menyampaikan, saya sangat setuju sekali gitu terkait RPP modul ajar. Terkait video, semuanya memang sudah sangat bagus, videonya sudah sangat berbeda dengan video pertama sebelum aksi nyata, sebelum luring, sangat terlihat sekali perbedaan. Dede tadi sudah mengakuinya, Kak Arif sudah mengalaminya dengan menerapkan SEM hasil luring kemarin. Nah, memang tujuan PKG kan itu Kak, di awalnya perubahan paradigma dari semua modul-modul 1 sampai 6 tambah modul 2 kemarin di luring, merubah paradigma kita supaya pembelajaran PJOK ini bermakna, berpusat pada peserta didik, menyenangkan. Hampir semuanya sudah memahami itu sekarang dan dapat mengaplikasikannya di lapangan gitu. Nah, ya, saya harap kita bisa tetap konsisten, karena konsisten itu emang yang beratnya gitu ya. Kalau dalam masa PPG, masa PKG kita dirancang atau dikejar untuk melakukan hal sedemikian, ya wajar karena kita ada fokus, ada target. Tapi kalau setelah PPG, setelah PKG tidak ada target lagi, kita nyantai lagi, ya konsistennya memang di situ yang paling susah itu kalau kita ingin konsisten gitu. Nah, mudah-mudahan kita konsisten, istiqomah kalau kata Kak Dede ya di jalur ini, di dunia pendidikan ini. Sekali lagi terima kasih, sharingnya memang sangat bermakna dari kakak-kakak ya. Kemudian satu lagi, izin saya stop share screen dulu. Satu lagi di penutup kali ini kakak-kakak, bahwa kita ini sekarang ternyata sudah ke-14, maaf tadi saya di awal ke-13 menyebutkan. Sudah 14 tetapi hanya 5 kali saja, dan ternyata yang berat itu hanya di minggu ini. Saya sempat spill horor ya, tanggal horor 5, 7, 8, 9. Ternyata memang inilah puncak tatap maya gitu. Hari ini tanggal 5 kita akan tatap maya lagi 7, 8, 9. 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu. Ternyata setelah itu 2 kali. Nanti akan jauh lagi tanggal 18 dan terakhir 1 JP. Jadi hanya ada di minggu ini saja kita beratnya. Dan saya sudah melakukan penjadwalan di Jemit hari Kamis dan Jumat itu kita tatap maya siang, jam 1 siang. Karena di malamnya Kamis Jumat itu saya ada kegiatan di malam harinya, hari Kamis malamnya, Jumat malam Sabtu. Jadi saya sudah menetapkan di jadwal Jemit Kamis dan Jumat itu siang jam 1, 3 JP masing-masing 3 JP. Kemudian di hari Sabtunya hanya 1 JP. Itu nanggung sekali 1 JP di hari Sabtu sebagai penutup dari modul 3 nanti tentang kombel. Karena mulai hari Kamis itu kita masuk modul 3 tentang kombel. Jadi kombel di sekolah masing-masing. Setelah itu tersisa 2 kali jimit lagi yang saya rasa itu ringan sekali dan jadwalnya pun hampir kayak kemarin. Persiapan aksi nyata sampai refleksi ini seminggu lebih jangka waktunya. Jadi emang kita sebenarnya sudah di garis finish gitu ya. Dan bagi kakak-kakak yang memang akan masuk di garis finish, ya saya harapkan jangan kendor, karena memang kalau mau finish itu kita lupa untuk mencondongkan tangan atau badan kita ke depan. Seperti itu, kita terlena. Nah, saya harap kita tetap sprint dengan langkah kaki yang stabil, dengan ayunan lengan yang terus berayun, supaya garis finish kita bisa condongkan, kita bisa lebih dulu dan bisa menikmati nanti sertifikat dari PKG ini, insya Allah. Untuk tugasnya saya lihat tadi, kalau tidak salah hanya 4 lagi, dan itu pun tidak ada yang susah. Kak Widi kemarin sempat tanya bukti karya tidak susah Kak. Video yang sudah kakak buat yang bagus-bagus ini, modul ajar yang sudah kakak buat yang bagus-bagus, tinggal diunggah ke bukti karya di PMM. Linknya nanti dikopikan ke LMS, selesai PKG ini. Jadi sudah tidak ada yang berat kalau menurut saya. Cuma memang tatap mayanya dalam 3 hari ke depan, karena berturut-turut 3 hari kita sudah pernah mengalaminya sampai ada teman kita yang keluar karena
pas fase itu katanya lagi sibuk banget dengan PPG dan lain sebagainya. Persis sebelum luring lah waktu itu, saya ingat sekali. Sebelum luring kita 3 hari berturut-turut 3 JP, 3 JP, 2 JP. Kalau besok 3 JP, 3 JP, 1 JP kalau tidak salah, tentang KBS, Kombel Belajar Sekolah. Ya mungkin itu saja. Insya Allah kita akan menikmati hasil yang indah. Kalau dalam prosesnya kakak-kakak sudah saya tangkap sudah membuahkan hasil, banyak perubahan paradigma, banyak pengalaman baru terkait materi-materi di PKG yang diaplikasikan di pembelajaran masing-masing, dan mudah-mudahan ini sekali lagi menerap dan juga continue kita lakukan. Amin. Di akhir sesi ini karena kita sudah kita mulai 19.30 tadi, kita lebih 10 menit sekarang. Saya ingin, karena kemarin banyak kabar duka di teman-teman kita, Ayahanda Kaluki, terus Kak Gilang Pega juga jabangnya di dalam kandungan ternyata dinyatakan tidak ada, dan juga tadi barusan Kak Iki bibinya di Sukatani Bekasi. Kak Iki sekarang dalam perjalanan dari Telaga Sari ke Sukatani Pilar Bekasi meninggal. Mohon izin memimpin, kita kirim doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doanya kalau yang beragama Muslim kita doa sapu jagat saja, Al-Fatihah di dalam hati. Untuk yang bukan beragama Muslim, mohon izin Kak Doni, hanya Kak Doni saja menyesuaikan untuk kirim doanya. Kita mulai saja untuk kirim doa. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dipersilahkan. Selesai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi turut berduka cita. Terus semoga almarhum almarhumah yang tiada diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, terus ditempatkan di surganya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Sekali lagi itu dari kami, Kak Luki, Kak Tega, dan Kak Iki ya. Mohon maaf karena keterbatasan jarak mungkin dan informasi, jadi tidak bisa bersilaturahmi secara langsung ketika ada kabar duka tersebut ya kayak. Sekali lagi mohon dimaafkan kami semua. Nah, di akhir sesi ini kakak-kakak, Kak Neneng masih semangat? Masih, Kak Neneng masih semangat. Di akhir sesi ini kita tutup dengan tadi sudah berdoa sekaligus kirim doa buat yang sudah tiada. Kita tutup seperti biasa dengan selfie. Silakan Kak Ripal, mohon dibantu untuk selfie-nya Kak. Dokumentasi. Kalau Ki kemana kalau Ki? Ada kalau Ki. Kak Herli lagi sedang tidak enak badan, kemarin kehujanan katanya waktu buat video. Udah, langsung aja ya. Mau gaya apa ini? Bebas, gimana ini aja yang di depan. Gimana Kak Ripal? Kak Dedeh apa? Mau gimana Kak Dedeh? Mau gini. Oh, boleh. Siap. 1, 2, 3. Oke. Kak Neneng, silakan Kak Neneng pimpin. Bentar Kak Neneng, mau divideoin. Bentar Kak Neneng, mau divideoin ya. Oh iya Kak Neneng, kasih semangat Kak Neneng, coba. Kenapa? Bentar. Kak Doni mau ngikutin. Siap ya, Kak Neneng sama saya mau divideoin ya. Kak Neneng, Kak PPG Kak Neneng, sumpah. Katanya nggak mau ya Kak Neneng ya, nggak pakai. Kak Neneng. Tepuk semangat. Kak Neneng lanjut. Yuk. Ya, yuk gimana Kak Neneng, yuk. Tepuk semangat. Lemas Kak Semangat. Ulangi lemes Kak Neneng. Ulangi yang semangat tuh sesuai namanya.
Salut. Kak Neneng minum dulu curiga ya, Pak ya. Bisa. Apa Kak Doni? Sana ke Bali sih kan ya. Tepuk nandang ding 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 dung dung dung. Ayo Kak, ayo Kak. Tepuk dang 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 ding 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 dong. Dang dang dang. Dang dang dang. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aduh. Semangat. Oke, terima kasih Kak Neneng. Kepake emang juga Kak Neneng. Bener katakan emang kepake sih. Tepuk mantul, tepuk semangat, tepuk dangding dong, dan lain sebagainya. Terakhir Kak, salam PJOK, jaya jaya jaya, siap. Salam PJOK, jaya. Jaya, 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 jaya. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran pada malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Izin pamit, mau jemput dulu. Ya.